Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 936-940. Segera, pesawat lepas landas dari Bandara Tokyo. 1 jam kemudian, kami mendarat di Bandara Osaka tepat waktu. Saat pesawat mendarat, seperti biasa, penumpang kelas 1 diperbolehkan turun dari pesawat terlebih dahulu. Surwoli tidak membawa barang bawaan, dan dia duduk berbaris di luar. Jadi begitu pesawat berhenti, dia langsung bangun dan berjalan langsung ke pintu kabin. Begitu pintu kabin terbuka, Surwoli melangkah keluar untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang. Pesawat yang diatur oleh keluarga Su akan lepas landas dalam waktu setengah jam. Jadi dia harus pergi ke terminal jet bisnis dan melewatinya pemeriksaan keamanan lagi, ke hanggar untuk jet pribadi. Proses check-in jet pribadi berbeda dengan penerbangan sipil biasa. Gedung terminal biasa hanya melayani penumpang penerbangan sipil biasa. Sedangkan untuk penumpang custom yang naik jet pribadi atau jet bisnis, asalkan bersatu akan melalui pemeriksaan keamanan dan naik pesawat di terminal jet bisnis. Ketika Yechen keluar dari pintu kabin dengan koper di tangannya, tidak ada tanda-tanda Surwoli di lorong panjang itu. Yechen tidak bisa menahan senyum, dan berpikir dalam hati, sangat ingin kembali ke China. Semakin kamu ingin kembali, semakin aku tidak ingin kamu kembali. Memikirkan hal ini, dia berjalan perlahan ke terminal jet bisnis sendirian. Sambil menggali dia mengeluarkan ponselnya dan bertanya kepada Chen Zekai, "Chen tua, bagaimana semua yang saya katakan?" Chen Zekai tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir. Tuan muda, saya sudah menyiapkan segalanya." Yechen bersenandung dan berkata, "Perhatikan situasinya, saya akan segera ke sana." Tuan yang baik. Ketika Yechen tiba di terminal jet bisnis dan melewati pemeriksaan keamanan, Chen Zekai sudah lama menunggu di terminal. Melihat Yechen, dia segera melangkah maju dan berkata kepadanya dengan suara rendah, "Tuan, semua orang sudah naik ke pesawat. Saya baru saja melihat wanita berbaju hitam di WeChat Anda. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, saya naik antar jemput bus ke hangar nomor 12. Dan pesawat yang diparkir di sana adalah yang Anda periksa, lalu." Dia berkata, "Oh ya, pesawat kita parkir di nomor 13 hangar itu ada di sebelah mereka, dan waktu keberangkatan yang kita ajukan tepat di belakang mereka, dan pesawat mereka akan berada di depan kita sebentar lagi, oke?" Yechen tertawa dan berkata, "Pergi, ayo pergi ke bandara dulu, tunggu dan lihat pertunjukan yang bagus nanti." Setelah itu, Yechen dan Chen Zekai naik shuttle VIP bersama dan menuju ke hangar nomor 13. Pesawat ulang-alik melaju sampai ke hangar, tempat pesawat Gulfstream yang datang sudah menunggu. Ketika pesawat ini mengirim Yechen dan yang lainnya ke Jepang, pertama kali terbang ke Tokyo, lalu terbang langsung ke Osaka untuk menunggu. Selama periode ini tidak pernah meninggalkan Osaka. Melihat Yechen datang, Hong Wu, Wei Liang dan yang lainnya buru-buru turun dari pesawat sebelum Yechen tiba, dan berdiri dengan hormat di luar pintu kabin. Setelah Yechen turun dari mobil, semua orang memanggil Tuan Ye bersama, lalu membungkuk dalam-dalam. Yechen melambaikan tangannya pada mereka dan berkata, "Jangan terlibat dalam etiket ini. Cepat naik pesawat, aku masih menunggu pertunjukan yang bagus." Setelah itu, dia sudah naik ke pesawat terlebih dahulu. Melihat ini, yang lain buru-buru mengikuti. Setelah semua orang naik ke pesawat, pramugari segera menutup pintu kabin, lalu meminta instruksi Chen Zekai, "Tuan Chen, bisakah pesawat diluncurkan?" Chen Zekai melirik Ye Chen. Melihat Ye Chen mengangguk, dan segera berkata kepada pramugari, "Ayo meluncur sekarang." Selanjutnya, pesawat perlahan-lahan didorong keluar dari hanggar oleh kendaraan darat.
Kapten melaporkan situasi tersebut ke menara kontrol dan meminta pengaturan lepas landas. Menara menjawab dan memberitahu kapten bahwa ada pesawat pribadi di depan mereka menuju Zhonghai, dan meminta kapten untuk berbaris ke landasan di belakangnya. Maka kapten segera mengangkat komunikator dan membuat pengumuman kabin, "Tuan Chen, kami telah mendapatkan izin antre dari menara, dan menara biarkan kami mengantri di belakang pesawat China Shipping di hangar nomor 12. Sekarang, pesawat antri naik untuk lepas landas di Bandara Osaka butuh waktu sekitar 40 menit untuk lepas landas." Begitu. Ye Chen mendengar bahwa pesawatnya antri di belakang pesawat keluarga Su. Dia langsung berkata kepada Chen Zekai, pergi ke kokpit, Chen." Zekai buru-buru mengikuti Ye behind Chen. Mereka masuk ke kokpit yang agak sempit bersama. Begitu Chen Zekai masuk, dia bertanya kepada kapten, "Di mana pesawat Zhonghai itu, kapten?" Menunjuk ke pesawat yang baru saja diluncurkan dari hanggar di sebelahnya dan sedang berputar di tempatnya, dan berkata, "Tuan Chen, itu orangnya." Chen Zekai mengangguk, melihat pesawat berbelok di tempat dan meluncur menuju landasan. Jadi dia buru-buru berkata kepada kapten, "Ikuti dia, kapten." Segera meningkatkan daya dorong mesin, dan pesawat mengikuti Su. Setelah pesawat di rumah, pesawat meluncur ke depan dengan tidak tergesa-gesa. Melihat pesawat di depannya yang sayapnya bergetar terus-menerus, senyum di wajah Ye Chen semakin lebar. Saat ini, di Airbus A320 yang dikirim oleh keluarga Su, lebih dari 50 pakar top keluarga Su sedang duduk dengan rapi. Seorang pria parubaya memandang Su Ruoli, yang duduk di depan dengan wajah serius, dan berkata sambil tersenyum, "Nona Ruoli, operasi di bawah komando Anda ini benar-benar berhasil. Kami memusnahkan seluruh keluarga Matsumoto, tak satu pun dari mereka mati, dan kami akan berhasil dievakuasi kali ini, selama pesawat kami terbang bersama. Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo bahkan tidak akan pernah mencoba menemukan kami seumur hidup ini." Ketika orang lain mendengar ini, mereka buru-buru menggema. "Ya, Nona Ruoli, kali ini Anda memiliki pemimpin yang baik. Setelah Anda kembali, Tuan Su pasti akan mempromosikan Anda. Jangan lupakan kami kalau begitu." Su Ruoli berkata dengan acuh tak acuh, "Saya sama dengan Anda, mereka adalah pelayan keluarga Su. Selama semua orang melakukan hal-hal dengan baik, Patriark pasti tidak akan memperlakukan semua orang dengan buruk." Setelah berbicara, Su Ruoli berkata lagi, "Setelah saya kembali kali ini, saya pasti akan melaporkan kebenaran kepada Patriark dan meminta pujian untuk semua orang." Yakinlah, semua orang tersenyum dan meminta maaf serta berterima kasih. Meskipun setiap orang adalah ahli seni bela diri, pada analisis terakhir, mereka telah sepenuhnya memasuki dunia duniawi, dan mereka bekerja untuk keluarga Su hanya demi uang. Begitu Su Ruoli mengatakan bahwa dia ingin meminta kredit untuk semua orang secara alami tahu bahwa ini berarti bahwa keluarga Su pasti akan menghadiahi semua orang dengan uang tunai dalam jumlah besar. Akibatnya, semua orang bertepuk tangan dengan gembira, bersorak dan bersiul tanpa henti. Saat ini, ponsel Su Ruoli bergetar. Dia mengangkat telepon, dan melihat bahwa itu adalah Su Soudao. Dia buru-buru menghubungkan telepon, dan berkata dengan hormat, "Patriark." Suara Su Soudao datang, "Ruoli, bagaimana kabarmu? Apakah akan lepas landas? Apakah kamu mengalami kecelakaan atau tikungan dan belokan?" Su Ruoli buru-buru berkata, "Pulanglah, pesawat kita sudah mengantri untuk lepas landas, dan diharapkan lepas landas paling lama setengah jam." "Bagus sekali, Su." Soudao berkata sambil tersenyum, "Kali ini, kamu melakukan pekerjaan yang sangat bagus. Setelah kembali ke Beijing, kamu pasti akan diberi hadiah." Su Ruoli berkata dengan tulus, "Patriark, Ruoli lah yang dapat berbagi kekhawatiranmu dengan keluarga Su. Berkah." Su Soudao tertawa, "Ruoli, aku, Su Soudao, sangat beruntung memiliki jenderal yang kuat sepertimu.
Bukankah kamu selalu ingin kembali ke kampung halamanmu untuk melihat-lihat, memberimu liburan yang menyenangkan, kembali ke kampung halamanmu untuk beristirahat dan memulihkan diri? Kamu bisa beristirahat sampai festival Lentera selesai dan kemudian kembali. Surwoli berkata dengan penuh syukur, "Terima kasih, Patriark, aku benar-benar ingin kembali dan melihat-lihat, jika aku bisa istirahat itu tidak bisa lebih baik." Susoudo berkata, "Kamu melakukan pekerjaan dengan sangat baik kali ini. Aku akan membiarkanmu beristirahat dengan baik ketika kamu kembali." Ketika Surwoli hendak berterima kasih padanya, tiba-tiba deru sejumlah besar helikopter datang dari segala arah di luar, dan di luar jendela, banyak pengangkut personel lapis baja meraung ke arah mereka, benar-benar mengelilingi pesawat. Di langit, helikopter berteriak keras melalui pengeras suara berkekuatan tinggi, "Dengar, orang-orang di bawah, kami adalah pasukan bela diri Jepang, kalian sekarang dikepung." Pada saat ini, lebih dari 50 ahli keluarga Su di pesawat semuanya tampak ngeri. Pesawat akan lepas landas, dan semua orang dapat mundur, meninggalkan Jepang, dan kembali ke China untuk menerima penghargaan. Surwoli bahkan berulang kali menerima pujian dari Susoudo di telepon. Siapa sangka pada saat ini, situasinya tiba-tiba berubah drastis. Lebih dari selusin helikopter pasukan bela diri Jepang, lebih dari 30 kendaraan lapis baja beroda darat, dan pesawat yang dikepung oleh Surwoli dan yang lainnya. Pasukan bela diri Jepang sebenarnya adalah tentara Jepang. Baru setelah Jepang kalah dalam perang tahun itu, negara yang kalah tidak dapat memiliki pasukan sesuai peraturan, maka diubah dalam bentuk pasukan bela diri. Meskipun disebut pasukan bela diri, peralatan dan standar pelatihan seluruh pasukan bela diri sepenuhnya sesuai dengan tentara reguler. Tuan dari keluarga Su memang sangat kuat, tetapi tidak peduli seberapa kuat mereka. Mereka tidak lebih dari ahli seni bela diri. Keterampilan tinju kecil mereka, di depan senjata tentara reguler, seperti anak-anak bermain rumah. Terlebih lagi, pasukan bela diri Jepang yang dikirim kali ini semuanya adalah pasukan khusus anti-teroris yang terlatih khusus, dan jumlahnya banyak, udara dan darat berjumlah setidaknya 6 atau 700 orang. 6 atau 700 orang ini hampir menjadi yang teratas dalam pasukan bela diri Jepang. Ditambah peralatan mereka yang luar biasa, mereka memasang jaring terlebih dahulu. Tuan dari keluarga Su tidak dapat melarikan diri. Surwoli, yang selalu tenang, tidak bisa menahan rasa panik sekarang. Dia berseru dan bertanya kepada orang-orang di sekitarnya, "Apa yang terjadi? Bagaimana pasukan bela diri Jepang menemukan kita? Siapa yang membocorkan berita?" Semua orang ketakutan, dan mereka tidak tahu siapa yang membocorkan berita itu. Namun, mereka tahu bahwa semua orang sudah selesai kali ini. Awalnya, pergerakan yang mereka lakukan di Tokyo kali ini agak keterlaluan, sehingga Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo dan bahkan seluruh pemerintah Jepang sangat membenci mereka, sehingga mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk melacak keberadaan mereka. Tokyo dan banyak kota sekitarnya telah menerapkan kontrol keluar untuk menangkap mereka lebih awal. Sekarang, mereka telah jatuh ke tangan pasukan bela diri Jepang, dan mereka tidak perlu memikirkannya, mereka dalam masalah besar. Saat ini, telepon Susoudo belum ditutup. Mendengar gerakan di telepon, dia langsung bertanya, "Ruoli, apa yang terjadi?" Surwoli berkata dengan suara bergetar, "Tuan, pesawat kita tertangkap pasukan bela diri Jepang dikepung." Apa? Susoudo merasa pusing ketika mendengar ini. Dia berpikir dalam hati, sudah berakhir, keluarga Su telah mengirim hampir 100 orang ke Jepang kali ini, kecuali beberapa staf pendukung. Semua ahli inti sebenarnya ada di pesawat itu, lebih dari 50 orang di pesawat mewakili setidaknya 80% dari kekuatan tempur keluarga Su. Terutama Surwoli, ini adalah jenderal yang bisa dijadikan 100. Jika orang-orang ini jatuh ke Jepang di tangan pemerintah, menurut hukum Jepang, penjahat utama harus dihukum mati,
dan aksesori juga harus dipenjara seumur hidup. Memikirkan hal ini, Su Soudao hampir melarikan diri, dan dia bertanya dengan suara gemetar, "Ruoli, apa yang terjadi? Apa terjadi? Apakah Anda membocorkan berita? Atau apakah seorang pengkhianat muncul di dalam?" Su Ruoli juga berkata dengan gugup, "Tuan, saya tidak tahu tentang ini sekarang." Pada saat ini, orang di luar pesawat siaran melanjutkan, "Ini adalah pasukan bela diri Jepang. Anda dilarang untuk segera mematikan mesin pesawat dan membuka palka untuk penyelidikan. Jika tidak, kami akan menyerbu." Kapten dan co-pilot di kokpit adalah yang pertama untuk panik. Mereka semua bisa melihat helikopter bersenjata di langit di atas, dan meriam kaliber besar di depan helikopter sudah diarahkan ke mereka. Pesawat penerbangan sipil sama sekali tidak berdaya melawan senjata militer semacam itu. Jika mesin tidak dimatikan, meriam di helikopter dapat langsung mengubah pesawat menjadi sarang lebah. Jadi, mereka tidak repot-repot meminta petunjuk dari Su Ruoli, dan segera mematikan mesin pesawat. Pada saat ini, siaran di luar melanjutkan, "Ini adalah pasukan bela diri Jepang, Anda dilarang untuk segera membuka semua palka, jika tidak, pasukan khusus kami akan menyerang." Kapten berlari keluar dari kokpit saat ini, gugup. Dia berkata tanpa henti, "Pihak lain meminta kami untuk membuka palka. Jika kami tidak membukanya, kami akan menyerang dengan paksa." Kabin juga kacau balau. Yang disebut pakar super ini benar-benar panik saat ini. Beberapa orang berdiri dengan panik, seperti lalat tanpa kepala, mondar-mandir di dalam kabin, seolah mencari cara untuk melarikan diri. Lebih dari 50 orang, seperti lebih dari 50 kecoa yang dikunci dalam botol kaca, terlalu takut untuk didekati. Su Ruoli juga panik, namun, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa begitu dia membuka palka, itu sama saja dengan mengangkat tangannya dan menyerah. Pembantaian keluarga Matsumoto membuat seluruh Jepang geram. Jika dia memimpin semua orang untuk menyerah, pemerintah Jepang tidak akan membiarkan mereka pergi, dan akan menghukum mereka dengan cara yang paling berat. Tapi jika mereka tidak menyerah, aku takut akhirnya akan lebih buruk, sebab pasukan khusus di seluruh dunia pada dasarnya mengadopsi pendekatan yang sama dalam memerangi terorisme. Mereka pertama-tama akan menggunakan bom yang ditargetkan untuk meledakkan pintu dan jendela kabin, dan kemudian memproyeksikan flashbang dan gas air mata ke dalam kabin. Bom flash akan melepaskan cahaya yang sangat kuat dalam sekejap, membutakan mata orang dalam waktu singkat. Begitu mereka kehilangan penglihatan, mereka hanya bisa dibantai. Gas air mata adalah pukulan ganda. Itu tidak hanya membuat orang batuk terus-menerus, kehilangan efektivitas tempur, dan bahkan melukai mata orang. Untuk rangsangan yang parah, sejumlah besar air mata semakin merusak penglihatan pihak lain. Bom kilat dan gas air mata datang beberapa kali secara bergantian sebelum pasukan khusus menyerbu masuk. Orang-orang di dalam mungkin tidak dapat menahan diri dan keluar untuk menyerah. Putus asa, Su Ruoli bertanya kepada orang di ujung sana dari telepon Su Soudao, "Patriak, kamu, menurutmu apa yang harus kita lakukan?" "Apa yang harus kita lakukan?" Su Soudao bergumam lemah, merasa tertekan semua berdarah. "Elit inti keluarga Su akan musnah. Pukulan dan dampak yang dibawa ke keluarga Su terlalu besar. Apalagi, dalam beberapa tahun ke depan, keluarga Su tidak mungkin membentuk tim seperti itu lagi. Bahkan jika Anda bisa, Anda harus membayar biaya yang sangat besar. Biaya untuk menarik pakar top terkadang lebih tinggi daripada menarik 100 orang biasa. Dengan begitu banyak pakar top, biaya di baliknya juga sangat besar. Yang lebih membuat frustrasi adalah jika 50 orang ini jatuh ke tangan pemerintah Jepang. Apakah mereka dijatuhi hukuman mati atau penjara seumur hidup? Keluarga Su harus membayar banyak tunjangan hidup kepada kerabat mereka sepanjang tahun. Ini juga merupakan metode inti bagi keluarga Su untuk memenangkan para master ini.
Alasan mengapa mereka bekerja untuk keluarga Su adalah karena keluarga Su menjanjikan gaji yang tinggi, dan mereka juga berjanji bahwa jika mereka mengalami kecelakaan, keluarga Su akan membayar subsidi bulanan lebih dari 1 juta yuan kepada keluarga mereka. Pembuangan uang dengan biaya berapapun seperti inilah yang memungkinkan keluarga Su mengumpulkan ahli top dalam jumlah besar. Tapi sekarang, begitu 50 orang ini ditangkap oleh pemerintah Jepang, anggota keluarga mereka akan langsung menjadi pendukung keluarga Su. Selain itu, keluarga Su tidak boleh membuang botol minyak ini. Jika tidak, tidak ada yang akan bekerja keras untuk keluarga Su di masa depan. Jadi, kali ini aku benar-benar harus kalah dari rumah nenek. Sama seperti kedua belah pihak menemui jalan buntu, orang yang bertanggung jawab atas Departemen Keamanan Tanah Air Jepang telah tiba di Bandara Osaka dengan pesawat khusus. Menemaninya adalah Kepala Departemen Kepolisian Metropolitan Tokyo. Awalnya, di bawah tekanan yang luar biasa, mereka melakukan penyelidikan menyeluruh di Tokyo, mencoba menangkap sekelompok pembunuh dengan sekuat tenaga, untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat dan pejabat tingkat tinggi. Tapi yang tidak saya duga adalah bahwa para pembunuh ini lebih licik daripada rubah, dan mereka sama sekali tidak meninggalkan petunjuk yang berguna. Ketika mereka awalnya ingin terus memperluas area pencarian, tiba-tiba mereka menerima tip dari orang misterius yang mengatakan bahwa komplotan pembunuh telah tiba di Osaka dan akan kembali ke China dengan pesawat dari Osaka. Hal ini mengejutkan Biro Keamanan Dalam Negeri. Jika sekelompok orang ini benar-benar dibiarkan melarikan diri, pembantaian pembunuhan keluarga ini, yang menimbulkan sensasi di seluruh negeri, mungkin tidak akan pernah bisa diselesaikan seumur hidup. Pada saat itu, wajah Departemen Kepolisian Metropolitan Jepang dan Departemen Keamanan Dalam Negeri akan benar-benar dilemparkan ke dalamnya, bahkan dicerca oleh ribuan orang. Oleh karena itu, Departemen Keamanan Dalam Negeri segera mengambil keputusan untuk langsung mengambil alih kasus tersebut dari Departemen Kepolisian Metropolitan, kemudian memberitahu pasukan bela diri di Osaka untuk mengambil alih, dan dengan segala cara, juga harus mencegah pesawat tersebut mengambil alih, mati. Pasukan bela diri Jepang menempatkan puluhan ribu pasukan di Osaka setelah menerima perintah dari Biro Keamanan Dalam Negeri. Mereka segera mengirimkan pasukan khusus yang paling kuat ke Bandara Osaka. Apalagi, Departemen Keamanan Dalam Negeri bahkan membuat rencana darurat, agar satu skuadron tempur siap menghadapinya. Jika pasukan khusus gagal menghentikan jet pribadi dan membiarkannya lepas landas, jet tempur F-35 pasukan bela diri Jepang akan segera lepas landas, mencoba memaksa pesawat untuk kembali ke Bandara Osaka dan mendarat sebelum meninggalkan wilayah udara Jepang. Saat ini, pesawat khusus Departemen Keamanan Dalam Negeri baru saja berhenti, dan penanggung jawab segera mengangkat telepon dan bertanya, bagaimana situasi di tempat kejadian sekarang, apakah pesawat pihak lain terkendali? Di telepon, suara komandan aksi segera terdengar. Sekarang pesawat lawan telah dikepung oleh kendaraan lapis baja beroda kami, dan tidak ada kemungkinan untuk menerobos. Tetapi lawan belum ditangkap tanpa perlawanan, dan kami sudah mempersiapkan serangan yang kuat. Oke, orang yang bertanggung jawab dari Biro Keamanan Dalam Negeri mengertakkan gigi dan berkata, beri mereka 1 menit lagi, dan jika mereka masih tidak menyerah dengan patuh, kami akan segera menyerang dengan peluru tajam. Kali ini, kita harus memusnahkan para penjahat yang kejam ini dan menamparkan wajah seluruh rakyat Jepang, mengaku. Dengan perintahnya, 4 kendaraan naik dengan langkah naik perlahan melaju menuju pesawat Su dari kedua sisi. 4 tim tempur dengan peluru tajam telah berkumpul di bawah pesawat. Begitu kendaraan penumpang diarahkan ke pintu kabin, mereka akan segera bergegas, meledakkan pintu kabin, lalu menggunakan bom flash dan gas air mata untuk melakukan putaran pertama, serangan. Senjata api mereka juga telah diperiksa. Semuanya adalah senapan serbu gaya Amerika dengan daya tembak yang sangat kuat. Begitu mereka bertukar tembakan, bawahan keluarga Su ini tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Saat ini,
Surwoli melihat mobil penumpang mendekat melalui jendela. Dia sudah sangat gugup, tetapi dia masih tidak tahu harus berbuat apa. Seseorang di sekitar telah mengusulkan dengan panik, "Ayo buka palka dan menyerah dengan jujur." Jika mereka memaksa masuk, peluru tidak akan mengenai mata. Menyerah. Seseorang segera mengutuk dengan marah, "Bu, ya, aku." Membunuh 4 anggota keluarga Matsumoto sendirian. Bukankah menyerah sampai mati? Dia pasti akan dijatuhi hukuman mati. Singkat cerita, apakah Anda tahu Shinrikyo? Shinrikyo yang melakukan serangan teroris di stasiun kereta bawah tanah Tokyo sebelumnya. Pemimpin mereka Shoko Asahara menyerang kereta bawah tanah Tokyo dengan gas sarin pada tahun 1995, yang mengejutkan dunia. Tetapi dia tidak dieksekusi hingga tahun 2018, telah tertunda selama lebih dari 20 tahun. Bahkan jika kita dijatuhi hukuman mati, setidaknya kita bisa hidup di penjara selama lebih dari 10 atau 20 tahun. Mana yang lebih baik daripada langsung ditembak mati sekarang? Ya, seseorang berdiri, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Dengan kekuatan kita, bahkan jika kita masuk penjara, kita pasti akan menjadi pengganggu teratas di penjara. Tidak ada yang akan mencoba menggertak kita, dan kita akan mampu untuk hidup dengan baik bahkan di penjara. Saya sangat nyaman. Mengapa saya tidak bisa memikirkannya sekarang?" Percakapan antara beberapa orang ini segera meyakinkan kebanyakan orang. Tidak ada yang mau melepaskan harapan untuk bertahan hidup, jika mereka bisa. Bahkan hidup di penjara lebih baik daripada mati di tempat. Jadi, semua orang memandang Surwoli, dan berseru, "Nona Ruoli, ayo menyerah." "Iya, menyerah, ayo jaga perbukitan hijau. Jadi aku tidak takut tidak akan ada kayu bakar." Telepon juga menghela nafas dengan satu suara. Dia berkata kepada Surwoli, "Ruoli, menyerahlah, aku akan mencoba yang terbaik untuk menengahi pihak Jepang, dan aku akan menyelamatkanmu apapun yang terjadi." Pikiran Surwoli tegang. Tali akhirnya dilonggarkan, dan meskipun dia masih tidak mau, dia masih mengangguk dan berkata, "Patriark, aku mengerti. Hati-hati, Ruoli tidak bisa lagi melayanimu." Susoudo patah hati, tapi dia hanya bisa buka mulutnya dan berkata, "Percayalah, aku pasti akan menyelamatkanmu." "Iya, Ruoli percaya itu," Surwoli berkata dengan marah. Segera menutup telepon, dan berkata kepada pramugari, "Oke, buka pintunya." Pramugari segera mengangguk, dan membuka semua pintu depan dan belakang satu demi satu. Kemudian, orang-orang di luar berteriak, semua orang meletakkan tangan mereka di atas kepala, berbaris dan menuruni tangga spiral, siapapun yang berani bermain trik akan dibunuh di tempat. Surwoli menghela nafas, berdiri, dan berkata kepada semua orang dengan wajah sedih, "Sudah takdir semua orang untuk bekerja sama. Kuharap kamu bisa menjaga dirimu sendiri." Setelah selesai berbicara, dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan menjadi orang pertama yang keluar dari pintu kabin. Di luar kabin, helikopter terus menderu di atas kepalanya, dan angin kencang meniup rambut dan pakaian panjang Surwoli itu. Moncong senjata yang tak terhitung jumlahnya di bawah menunjuk padanya. Seseorang berteriak, "Turun perlahan dan letakkan tanganmu di atas kepala agar kami bisa melihatnya." Surwoli hanya bisa melakukan apa yang dia lakukan. Saat dia menuruni tangga spiral, dia juga merasa bingung tentang masa depannya yang tidak diketahui. Karena dia tidak tahu akhir apa yang menunggunya. Lagi pula, dia adalah pelaku utama, dan yang lainnya setelah ditangkap, dia pasti akan mengakui identitasnya sebagai pelaku utama. Jika tidak ada kecelakaan, yang menunggunya pasti hukuman mati, kecuali Susoudo benar-benar memiliki cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia pasti akan mati. Ketika dia berjalan menuruni tangga spiral, beberapa kali tim pertahanan diri bersenjata lengkap bergegas dan mendorongnya ke tanah, lalu meletakkan tangannya di belakang punggung dan memborgolnya dengan erat. Segera setelah itu,
sekitar 50 orang yang tersisa berjalan satu demi satu. Lain ketika mereka turun dari pesawat, mereka semua diborgol ke belakang, jongkok di tanah secara serempak, dengan moncong senapan serbu ditekan ke belakang kepala mereka. Bahkan awak kapal tidak luput, dan semuanya tertangkap sebagai kaki tangan. Ye Chen berdiri di kokpit pesawat di belakang. Melihat anggota keluarga Su dimusnahkan, mereka mencibir di dalam hati mereka, 50 orang ini adalah cakar dan taring keluarga Su. Sekarang mereka semua adalah di tangan pemerintah Jepang. Secara alami, vitalitas keluarga Su terluka parah. Keluarga Su, aku, Ye Chen, pasti akan membiarkanmu membayar harga aliansi anti-Ye saat itu. Setelah semua anggota pesawat keluarga Su dikendalikan, pasukan bela diri Jepang mulai membersihkan area tersebut dan secara bertahap memulihkan ketertiban di bandara. Mereka pertama kali melewati 3 bus yang jendelanya dilas dengan jaring pelindung yang diperkuat, dan semua orang, termasuk Suruoli, naik bus satu persatu di bawah penjagaan tim pertahanan diri. Untuk mencegah kelompok orang ini melarikan diri sebanyak mungkin, pasukan bela diri Jepang memasang 2 pasang borgol pada setiap orang, dan sebagai tambahan, mereka juga memasang pergelangan kaki pada mereka. Tidak hanya itu, mereka juga menyebarkan orang-orang ini dan menjaga mereka satu persatu. Kursi di bus terbagi menjadi 2 kursi di kiri dan kanan. Oleh karena itu, setiap keluarga Su yang diborgol dan dibelenggu diatur untuk duduk di dekat jendela, lalu duduk di sebelah anggota tim pertahanan diri dengan amunisi hidup untuk mencegah mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Selain itu, di koridor bus juga diatur 10 anggota bela diri dengan peluru tajam untuk menjaga semua tersangka di seluruh bus, dan mereka akan segera menembak dan membunuh mereka jika ada perubahan. Pada saat ini, Suruoli sedang bersandar ke jendela dengan wajah mati, melihat keluar jendela melalui jaring pelindung baja. Bandara saat ini terang benderang. Bagi Suruoli, dia seharusnya sudah lepas landas dengan pesawat dan kembali ke negaranya, tetapi dia tidak pernah bermimpi akan menjadi tahanan. Dia masih tidak tahu tautan mana yang salah. Tapi dia tahu kali ini, dia tidak bisa melarikan diri. Setelah beberapa saat, semua bawahan keluarga Su dimasukkan ke dalam bus oleh tim pertahanan diri. Kemudian, di bawah pengawalan kendaraan lapis baja beroda 10, ketiga bus itu berjalan perlahan bersiap meninggalkan bandara. Untuk memastikan bahwa tidak ada kecelakaan, Departemen Keamanan Dalam Negeri Jepang berencana untuk menempatkan lebih dari 50 orang dari keluarga Su di stasiun pasukan bela diri Jepang di Osaka. Ada puluhan ribu tentara yang berjaga di sana, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari sana. Ketika bus meninggalkan tempat kejadian, kebetulan melewati pesawat yang ditumpangi Ye Chen. Pesawat Gulfstream yang diambil Ye Chen adalah pesawat kecil dengan selusin kursi, dan badan pesawatnya tidak terlalu tinggi. Dan Suruoli sedang duduk di dalam bus, yang semakin memperpendek perbedaan ketinggian antara keduanya. Saat melewati pesawat Gulfstream ini, Suruoli memandangi kokpit pesawat, seperti melihat kokpit kendaraan off-road dari mobil biasa. Bersandar di jendela mobil, putus asa mencari harapan, dia tiba-tiba melihat sekilas seorang pria yang agak akrab berdiri di kokpit pesawat Gulfstream yang lewat. Dia melirik dan sangat marah sehingga dia hampir meledak di tempat. Karena dia menyadari bahwa pria yang menatapnya dengan mata mengejek di pesawat itu adalah pria sutra gantung yang duduk di sebelahnya ketika dia datang ke Osaka dari Tokyo. Kenapa dia juga terbang dengan jet pribadi? Dan, apakah dia masih di belakang pesawat kita? Kenapa dia menatapku dengan sedikit menggoda? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di benak Suruoli. Otak sekaligus, dia langsung menyadari bahwa orang yang membocorkan keberadaannya kemungkinan besar adalah orang Cina yang terbang jauh-jauh ke Osaka bersamanya. Suruoli tidak dapat menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri. Siapa dia? Ye Chen tidak takut terlihat oleh Suruoli saat ini.
dia terus menatap Su Ruoli di dalam bas dengan mata mengejek. Melihat pihak lain semakin dekat dan dekat dengannya, Ye Chen memandang Su Ruoli dengan senyum sembrono, melambai padanya, dan berteriak keras, "Hai, cantik, lihat dia." Meskipun dia tidak bisa mendengar apa yang dikatakan Ye Chen, dia dapat dengan mudah mengenali bentuk mulut dari kata-kata "Hai Beauty". Dari ekspresi sembrono dan sarkastik Ye Chen, Su Ruoli menyadari bahwa dia telah jatuh ke tangan pria ini. Dia menatap Ye Chen dengan mata kesal, giginya hampir hancur olehnya. Pada saat mobil dan pesawat berinteraksi dan jarak antara keduanya terpendek, Ye Chen membuat gerakan memenggal kepala dengan tangan kanan di lehernya. Gerakan ini membuat Su Ruoli geram, dia tiba-tiba melompat dari tempat duduknya dan berteriak dengan suara serak, "Bajingan, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri." Pendengaran Ye Chen jauh lebih sensitif daripada orang biasa, jadi dia bisa mendengar teriakan marah wanita itu dengan jelas. Segera, dia tersenyum pada Su Ruoli, dan berkata sambil tersenyum, "Aku akan menunggumu." Su Ruoli mengenali bentuk mulut ini, dan bahkan lebih yakin bahwa Ye Chen adalah pelakunya yang bunuh diri dan lebih dari 50 orangnya, bawahan. Pada saat ini, dia berharap bisa memakan Ye Chen hidup-hidup. Namun, kenyataannya tidak memberinya kesempatan untuk balas dendam sama sekali. Konvoi sudah mulai melaju kencang saat ini, dan segera melewati Ye Chen. Setelah meninggalkan bandara, melaju menuju pos pasukan pertahanan diri. Pada saat yang sama, staf bandara telah mengemudikan truk derek untuk menarik pesawat keluarga Su, dan pada saat yang sama, menara kontrol mulai mengarahkan bandara untuk melanjutkan operasi normal. Kapten di samping Ye Chen berkata, "Menara kontrol telah menyetujui kami untuk pergi ke landasan pacu untuk lepas landas." Kemudian, dia meninggalkan Jepang. Meskipun Ye Chen meninggalkan Jepang, Jepang sudah mendidih. Semua stasiun TV di negara itu segera menyiarkan berita penting saat ini. Pembawa acara dengan bersemangat memperkenalkan kepada hadirin bahwa kasus pemusnahan keluarga Matsumoto Tokyo yang mengejutkan seluruh negeri, ke-57 tersangka telah ditangkap. Berita itu juga secara khusus menyiarkan rekaman sebenarnya dari tempat penangkapan. Adegan mengejutkan dari beberapa helikopter bersenjata, kendaraan lapis baja beroda, dan personel pertahanan diri yang mengelilingi seluruh pesawat memang mencengangkan. Segera, berita itu menyebar ke seluruh Jepang. Su Soudao saat ini berada di Hotel Mata Air Panas di Kabupaten Aomori. Setelah membaca berita, dia dengan marah menghancurkan semua yang ada di kamar hotel, termasuk TV yang tergantung di dinding. Kali ini, keluarga Su tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi juga kehilangan muka. Sungguh, Su Chengfeng, lelaki tua di Yanjing, segera mendapat kabar. Ketika dia menelepon, dia berseru dan bertanya, "Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Lebih dari 50 orang diambil alih oleh pasukan bela diri Jepang? Bagaimana Anda memimpin tim? Keluarga ini tetap saja Anda menyebabkan saya bencana besar sebelum itu benar-benar ada di tangan Anda. Anda mencoba membuat saya kesal." Su Soudao menekan amarah di hatinya, dan berkata dengan menyakitkan, "Ayah, aku tidak tahu apa itu terjadi. Saya tidak tahu bagaimana berita itu bocor. Tetapi Anda harus tahu bahwa saya tidak ingin melihat ini terjadi bahkan lebih dari Anda." Dia berkata, menjambak rambutnya dengan satu tangan, menggigit ya, kata dengan kata-kata, meskipun identitas Ruoli memalukan, bagaimanapun juga dia adalah darah dagingku. Sekarang bahkan dia telah ditangkap, dan kemungkinan besar dia akan dijatuhi hukuman mati oleh pemerintah Jepang. Ayah, macam apa aku ini? Dapatkah kamu mengerti? Su Ruoli baru berusia 21 tahun ini. Usia sebenarnya adalah 1 tahun lebih muda dari Su Ziyu. Namun, sejak dia lahir hingga berusia 18 tahun, Su Soudao tidak mengetahui keberadaannya. Ibu kandung Su Ruoli, yang bernama asli He Yingxiu, adalah putri tertua dari keluarga He, salah satu dari 4 keluarga seni bela diri utama China.
dan salah satu pengawal pribadi Su Soudao saat itu. He Yingxiu tidak hanya cantik, tetapi juga sangat kuat, hampir menjadi yang terbaik di antara pengawal keluarga Su saat itu. Dia 3 tahun lebih tua dari Su Soudao. Ketika Su Soudao berusia 15 tahun, dia pergi ke luar negeri untuk belajar. Demi keselamatannya, Su Chengfeng meminta keluarga He untuk memintanya dan menjadi pengawal pribadi Su Soudao. Tahun itu, He Yingxiu berusia 18 tahun dan baru saja dewasa. Sejak tahun itu, dia selalu berada di sisi Su Soudao. Temani dia belajar lebih jauh, temani dia mengasah bisnis keluarga, dan temani dia keliling dunia. Bahkan ketika Su Soudao dengan gila-gilaan mengejar istrinya saat ini, Du Haiqing, He Yingxiu diam-diam menjaganya. Ketika He Yingxiu tidak tahu apa-apa, dia bergabung dengan dunia untuk melindungi Su Soudao, dan telah menjaganya selama lebih dari 10 tahun. Dia tidak tahu banyak tentang pria lain, jadi dia secara alami jatuh cinta pada Su Soudao, yang paling dia kenal, akrab dengan. Namun karena perbedaan identitas, usia dan latar belakang keluarga, He Yingxiu selalu menyimpan kasih sayang ini di dalam hatinya. Sampai Su Soudao menikah dengan Du Haiqing, He Yingxiu, yang hampir berusia 30 tahun, masih tidak mengungkapkan pikirannya padanya. Pada tahun kedua kelahiran Su Ziyu, Su Soudao berusia 30 tahun, dan He Yingxiu berusia 33 tahun. Su Soudao dibunuh di luar negeri. He Yingxiu mencoba yang terbaik dan mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya. Tetapi He Yingxiu sendiri kehilangan nyawanya karena ini, mengangkat tangan. He Yingxiu, yang menjadi cacat, mengalami penurunan tajam dalam kemampuan bertarung yang sebenarnya. Jadi Su Soudao harus membiarkannya pensiun dini dan kembali ke keluarga He. Saat He Yingxiu hendak pergi, Su Soudao juga sangat enggan. Lagi pula, untuk dia yang berusia 30 tahun saat itu, He Yingxiu telah bersamanya hampir di setiap langkah selama separuh hidupnya. Jadi, dia bertanya kepada He Yingxiu apakah ada yang bisa dia lakukan untuknya. He Yingxiu ragu-ragu lagi, dan mengungkapkan perasaan yang telah terkubur di dalam hatinya selama bertahun-tahun. Su Soudao yang biasanya keras hati juga tergerak oleh pengakuan He Yingxiu. Malam itu, dia membuat alasan untuk keluar dan menghabiskan malam bersama He Yingxiu di luar. Setelah malam itu, He Yingxiu meninggalkan Su Soudao dan kembali ke kampung halamannya di Tiongkok Timur Laut. Lebih dari 9 bulan kemudian, Su Ruoli jatuh ke tanah. Nama belakang Su Ruoli awalnya bukan Su, tapi mengikuti nama belakang ibunya, He Ruoli. Yang disebut Ruoli berarti ambiguitas. Itu juga mewakili perasaan khusus He Yingxiu untuk Su Soudao. He Ruoli dipegang oleh keluarga He sejak dia masih kecil. Dia tidak pernah bersekolah. Dari usia 2 tahun hingga usia 18 tahun, dia telah berlatih seni bela diri kuno. Oleh karena itu, pada usia 18 tahun, kekuatannya telah melampaui ibunya yang berusia 18 tahun, dan dia telah menjadi pemuda terkuat di keluarga He. Setelah menjadi dewasa pada usia 18 tahun, He Yingxiu bercerita tentang pengalaman hidupnya. Dalam deskripsi He Yingxiu, Su Soudao adalah ayah yang baik yang menghargai cinta dan kebenaran. Alasan mengapa dia tidak pernah peduli dengan He Ruoli adalah karena dia tidak pernah mengetahui keberadaannya. Oleh karena itu, He Yingxiu memberi He Ruoli 2 pilihan. Tinggal dan terus berlatih seni bela diri di keluarga He, atau meninggalkan rumah untuk melayani ayah kandungnya. Dia Ruoli mempertimbangkan untuk waktu yang lama dan memilih yang terakhir. Karena dia samar-samar dapat menyadari bahwa ini adalah jalan yang diharapkan ibunya untuk dia pilih. Jadi, He Yingxiu mengganti namanya menjadi Su Ruoli, dan kemudian seseorang merekomendasikannya ke Su Soudao. Su Soudao tidak tahu tentang latar belakang Su Ruoli pada awalnya.
Tetapi dia hanya berpikir bahwa gadis ini memiliki kekuatan yang luar biasa dan dapat dibuat, dan dia adalah bayangan He Yingxiu saat itu. Su Ruoli juga mengikuti ajaran ibunya, dan tidak ingin Su Soudao mengetahui hal ini. Tetapi Su Chengfeng yang tua dan licik melihat beberapa petunjuk dari Su Ruoli. Dia selalu merasa ada yang salah dengan cara gadis muda ini memandang Su Soudao. Keanehan semacam ini membuatnya waspada. Dia takut Su Ruoli adalah agen rahasia yang dikirim oleh lawannya. Jadi dia meminta seseorang untuk menyelidiki identitas Su Ruoli secara menyeluruh. Menelusuri sumber langkah demi langkah, dia akhirnya menemukan He Yingxiu. Setelah mengetahui bahwa Su Ruoli mungkin adalah putri Su Soudao, lelaki tua itu memerintahkan orang untuk mengumpulkan rambut keduanya dan diam-diam membandingkan denanya. Setelah mendapatkan hasil yang dikonfirmasi, dia memberitahu Su Soudao semua ini. Reaksi pertama Su Soudao adalah kaget, dan reaksi keduanya tergerak. Dia benar-benar tersentuh oleh perasaan Yingxiu terhadapnya. Setelah malam itu tahun itu, dia tidak hanya melahirkan putrinya sendiri, tetapi juga melatihnya menjadi seorang talenta, dan diam-diam mengirimnya kembali ke sisinya untuk melindungi keselamatannya. Namun, dia juga mengkhawatirkan identitas Su Ruoli. Lagi pula, Su Ruoli adalah putri haramnya yang lahir dari perselingkuhan dalam pernikahan. Jika istri, anak-anaknya, dan orang lain mengetahui identitas Su Ruoli, citranya di benak mereka akan sangat berkurang. Apalagi dengan karakter istrinya, dia pasti akan memilih menceraikan dirinya sendiri tanpa ragu. Bahkan dengan kesalahan ini, hampir 2 dekade telah berlalu. Setelah lelaki tua itu berdiskusi dengannya, keduanya menemukan solusi, tetapi pura-pura tidak tahu. Karena Su Ruoli tidak ingin mengungkapkan identitasnya dan mengakuinya sebagai ayahnya, dia tidak perlu mengambil inisiatif untuk mengenali putrinya. Semua orang menyimpan rahasia di hati mereka. Segala sesuatu dalam hidup tidak akan terpengaruh oleh ini. Dalam beberapa tahun terakhir, Su Soudao sangat memperhatikan Su Ruoli, dan bahkan melatihnya sendirian untuk menjadi pemimpin tim ahli keluarga Su. Dia merasa bahwa meskipun dia tidak bisa mencintai ayah Su Ruoli secara terbuka, dia harus mengatur masa depan Su Ruoli dengan baik sehingga dia dapat menyadari nilai hidupnya sendiri dalam keluarga Su, sehingga dia akan menjadi tuan di masa depan dan tidak perlu khawatir, sandang pangan. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa perjalanan ke Jepang akan merusak semua masa depan Su Ruoli, bahkan hidupnya. Jadi, bagaimana mungkin dia tidak kesakitan saat ini? Su Chengfeng juga bisa memahami suasana hatinya saat ini. Dia terdiam sesaat, lalu menghela nafas setelah beberapa saat, dan berkata, situasi saat ini sangat tidak menguntungkan bagi keluarga Su. Kami kehilangan begitu banyak orang sekaligus. Masalah ini akan menyebar sebelum fajar. Di seluruh negeri, sekarang kita seperti harimau dengan gigi patah. Saya khawatir keluarga Y akan menjadi yang pertama menahan, jadi Anda tidak bisa terlalu terganggu dengan masalah ini. Sebaiknya untuk segera kembali ke China, mari kita diskusikan bersama sekarang. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya? Su Soudao tersedak dan berkata, Ayah, saya punya permintaan, dan saya harap Anda setuju. Su Chengfeng bersenandung, katakan padaku, biarkan aku mendengarkan. Su Soudao berkata dengan merah, dia berkata, Ruoli harus diselamatkan dengan segala cara. Su Chengfeng berkata dengan emosi, Soudao, serangan Ruoli dalam masalah ini memang terlalu kejam. Ini seperti menamparkan pemerintah Jepang di depan dari seluruh dunia. Menghadapi, mereka pasti akan menangani hal semacam ini dengan serius. Dan jika Anda ingin menyelamatkan Ruoli, biayanya mungkin sangat tinggi sehingga Anda tidak dapat membayangkan. Su Soudao berkata dengan serius, implementasi Ruoli adalah apa yang saya maksud. Jadi saya bersalah atas kejadian ini. Saat dia berbicara, dia melanjutkan, pemerintah Jepang hanya ingin menangkap si pembunuh dan membawanya ke pengadilan, dan memberikan penjelasan kepada rakyat,
Mereka menangkap total 50 atau lebih dari kita. Menempatkan salah satu dari mereka tidak akan berpengaruh pada tujuan inti mereka. Jadi tidak apa-apa untuk menyelamatkan muka, bukan, bersambung.